Risoles ternyata bisa juga loh dibuat buket hantaran yang menarik seperti ini. Nah, di video ini kita akan membuat mulai dari isi, kulit, dan cara membuat buketnya. Simak video sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama kita akan buat isiannya dulu, yaitu rogut. Kita siapkan panci, lalu kita isi air. Kita masak hingga mendidih. Nah, kalau udah seperti ini kita masukkan wortel yang sudah dipotong dadu, kentang yang sudah dipotong dadu. Ini kita rebus hingga 3/4 matang saja. Nah, seperti ini ya contohnya. Lalu kita angkat. Kita matikan kompornya, kita angkat. Kita sisihkan dulu. Kita panaskan minyak, kita tumis bumbunya, yaitu bawang merah. Kita tumis bawang merah terlebih dahulu, lalu kita masukkan bawang putih, tumis hingga harum, lalu masukkan daging ayam rebus yang sudah dipotong dadu. Masukkan lagi wortel dan kentang rebus tadi. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan susu UHT-nya sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk kembali. Lalu kita tambahkan garam, merica bubuk, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kita tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan keju spread. Kenapa harus mendidih? Karena keju spread akan lebih mudah meleleh kalau si rogutnya ini mendidih ya. Kita aduk-aduk sampai dia mendidih dan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan tepung terigu yang dicampur air, dilarutkan dengan air. Campurkan, lalu kita aduk cepat karena di sini nanti akan cepat mengental isiannya ini, si rogutnya. Ini kalau sudah itu kita tambahkan daun bawang dan seledri. Nah, ketika kita masukkan daun bawang dan daun seledri, kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya. Lalu kita sisihkan, kita dinginkan. Ya, ini kita mau buat kulitnya ya. Campurkan tepung terigu dengan garam. Kita campurkan dulu, aduk-aduk dengan hingga tercampur rata. Lalu masukkan telurnya. Aduk-aduk terus hingga betul-betul tercampur rata. Lalu kita masukkan santan kental instan sedikit demi sedikit dulu, jangan langsung semuanya ya. Kenapa? Supaya nanti adonannya tidak terlalu bergerindil.
Ini sudah, lalu kita aduk kembali. Nah, campurkan airnya sama ya. Kita tidak masukkan langsung semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Hingga si adonannya agak licin seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan saring kembali biar nanti kulitnya lebih mulus ya, tidak bergerindil sama sekali. Nah, ini teflonnya sudah diolesi sedikit minyak, lalu tuangkan 1 sendok sayur adonan kulit. Ini kita masak dengan api kecil saja sampai berubah warna. Satu sendok sayur, lalu kita ratakan. Masak dengan api kecil sekali. Ya udah berubah warna, lalu kita angkat. Selanjutnya kita akan isi kulitnya dengan isian rogut tadi ya. Ini nih rogutnya sudah dalam keadaan dingin. Kita isi lalu kita lipat gulung. Lakukan hingga kulitnya habis. Isiannya sebenarnya sih bebas ya, mau 1 sendok, mau 1,5 sendok, sesuai selera. Tapi jangan banyak-banyak juga, nanti nggak bisa digulung. Oke, sudah jadi semua, jadinya banyak ya. Nah, sekarang kita lapisi dulu dengan putih telur, lalu kita gulingkan di breadcrumb atau tepung roti kasar. Jadi kita goreng, masukkan dalam minyak yang panas. Pastikan minyaknya sudah dipanaskan. Kalau sudah panas, baru kita masukkan risolesnya. Bahan pelapisnya ini hanya putih telur dan breadcrumb. Breadcrumb ini ada 2 jenis ya, ada yang putih dan yang orange. Ini kebetulan saya ada yang putih, jadi saya pakai yang putih. Jadi bebas ya, mau pakai yang orange, mau yang pakai yang putih. Jadi kita goreng hingga kuning keemasan. Kalau sudah, kita balik secara perlahan agar si breadcrumbnya ini enggak lepas. Kalau sudah, kita angkat.
kita angkat, kita tiriskan dan dinginkan. Lalu kita akan buat buketnya ya. Bisa dibilang buket atau parcel, terserah lah ya namanya. Ini pertama kita bentangkan plastik wrap. Kita akan bungkus styrofoam. Styrofoamnya bentuknya bulat dengan diameter 15. Kita bungkus dengan plastik wrap, kita rapikan, lalu biar berdiri si risolesnya ini saya menggunakan tusuk gigi. Jadi tusuk giginya dulu yang kita tancapkan ke styrofoam, lalu baru risolesnya. Yang pertama itu risolesnya itu mengelilingi si styrofoamnya ini. Jumlah risoles yang mengelilingi styrofoam ini ada 9 buah. Lalu tengah-tengahnya kita isi kembali dengan risoles. Kita tata dengan rapi. Satu resep ini bisa jadi 2 buket atau parcel risoles ya. Ini saya menggunakan plastik mika A4 yang dipotong. Teman-teman bisa gunakan langsung plastik mika rollan, bisa dibeli di toko bahan kue. Nah, kalau ini saya lagi nggak punya stok mika roll, jadi buru-buru belinya di fotokopian. Ini plastik mika tebal kalau di fotokopian itu ya. Lalu saya sambungkan tadi pakai staples. Nah, ujungnya ini kita solatip. Kita tata dengan rapi. Bentuk yang tadi kurang pas ya menurut saya, jadi saya merubah lagi bentuknya seperti ini yang pas. Oke, untuk selanjutnya hiasannya kita ada cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan yang agak besar ya, cabai merah keritingnya. Kita potong-potong, jaraknya kira-kira ada 1 atau 0,5 cm. Lalu kita bersihkan tengah-tengahnya si biji cabenya ini. Kita bersihkan bisa pakai ujung pisau atau tusuk sate. Nah, tapi yang lebih cepat ini pakai tusuk sate. Cepat banget bersihnya kalau kita pakai tusuk sate.
Ini cabai rawitnya kita tancapkan di tengah-tengah risol, lalu beri seperti cincin yang cabai rawit merah tadi. Lakukan pada risol yang nampak saja ya, kelihatan. Lalu kita hias lagi dengan daun parsley. Ini daun parsley kebesaran, tidak bagus, jadi saya ubah lagi dengan yang lebih kecil. Saya potong. Si daun parsley ini juga hias mengelilingi risolesnya. Tara, sudah jadi. Nah, ini tinggal kita hias dengan pita. Nah, cantik kan? Saya yakin kalau sudah seperti ini, harga jual risolesnya akan 2 kali lipat. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan follow Instagram ya.